Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas beberapa website yang udah cukup viral banget ya, yang wajib kalian waspadai saat ini. Kenapa gue bilang ini tuh wajib kalian waspadai? Karena web ini sendiri potensi scamnya nih besar banget. Dan gak cuma itu aja, yang ngerinya lagi, platform ini tuh udah banyak banget gue lihat dibahas dan dipromosiin sama beberapa YouTuber besar yang ada di Indonesia. Sebenarnya sih gue nggak ada masalah ya kalau misalkan si website tersebut dibahas atau dipromosiin sama mereka, selama nggak ada poin-poin penting yang ditutupi sehingga nggak ngerugiin kalian para penontonnya yang mungkin sekarang kalian juga udah jadi salah satu pengguna platformnya dan udah ngeluarin duit buat platform tersebut. Nah, tapi pada kenyataannya dari beberapa review yang gue lihat ya, ternyata banyak banget yang promosiin si platform tersebut secara manis tanpa ngasih tahu besarnya potensi kerugian yang akan kita alami. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah sempet tahu ya dengan kasus penipuan aplikasi Jombingo yang beberapa minggu terakhir ini sempat viral. Nah, jadi kemarin tuh si aplikasi Jombingo ini sempat viral dan banyak banget dibahas di berita maupun di media-media lokal ya. Kayak misalkan ini, cerita TikToker rugi besar tertipu Jombingo, tertarik karena high return dan didukung pemerintah. Kemudian ada lagi beritanya di sini, aplikasi Jombingo diduga rugikan member hingga 90 juta. Kemudian di liputan6.com juga di sini ada dibahas ya, cerita korban dugaan penipuan aplikasi Jombingo yang tak bisa tarik saldo. Kemudian di sini ada juga berita di viva.co.id, viral pengguna aplikasi Jombingo tertipu, member lapor ke Polda. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu aplikasi Jombingo ini apa, jadi aplikasi Jombingo ini kalau menurut si Kompas TV ya, jadi untuk cara kerjanya Jombingo ini sendiri disebut dari si Kompas ya, Jombingo adalah salah satu aplikasi e-commerce yang awalnya menawarkan belanja barang murah serba 10.000. Adapun cara belinya dengan mengajak orang lain yang belum mengunduh aplikasinya. Jadi cara mainnya, seorang calon pembeli pertama-tama dapat memilih untuk menjadi ketua pembelian berkelompok atau ikut menjadi anggota pada kelompok pembelian yang telah terbentuk. Nih menurut si Kompas. Jadi nantinya hanya satu orang dalam kelompok tersebut yang dapat memiliki barang dengan sistem undian. Itu. Jadi kayak misalkan per kelompok ya, udah undang teman nanti jadi satu kelompok di dalam aplikasi tersebut. Kemudian nantinya di dalam satu kelompok tersebut kita diperbolehkan membeli barang apapun yang ada di aplikasi tersebut seharga Rp10.000 gitu ya. Yang dimana nantinya misalkan dari satu kelompok ada 5 orang. Si 5 orang ini nantinya akan diundi siapa yang berhak membeli salah satu barang yang ada di e-commerce tersebut dengan harga 10.000. Nah, kemudian abis itu yang gokilnya di si Jombingo ini, makanya kebanyakan orang banyak join, meskipun yang nantinya si temennya ini yang udah diundi ini gak dapat undian untuk membeli barang tersebut, mereka juga nantinya bakalan dapat cashback sebesar 10.000 yang nantinya si 10.000 ini juga bisa dipergunakan untuk membeli barang di si e-commerce Jombingo tersebut. Gitu ya. Jadi bisa dibilang ini sistemnya cukup menggiurkan gitu sehingga banyak orang yang tergiur dan akhirnya pengen join di si Jombingo ini. Karena di sini bisa kita lihat ya, ini benar-benar menguntungkan semua anggota kelompoknya. Mulai dari yang beli bisa dapat barang murah mulai dari 10.000, kemudian yang nggak beli tetap dapat cuan juga berupa cashback sebesar 10.000. Nah, kemudian habis itu yang bikin si Jombingo ini banyak penggunanya, si Jombingo ini sendiri menurut si Kompas TV dia nih terdaftar ya di OSS atau terdaftar di dalam Badan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission OSS di laman oss.go.id. Jadi bisa dibilang si Jombingo ini tuh anehnya tuh dia tuh bisa terdaftar gitu dan legal gitu menurut pemerintah gitu ya. Nah, cuma yang menjadi permasalahannya adalah si Jombingo ini memang kalau misalkan gua lihat di si Scam Advisor ya, si Jombingo ini ratingnya bagus 80/100. Kemudian habis itu di sini domain aktifnya juga udah kurang lebih usianya udah 1 tahun berjalan, yang artinya si Jombingo ini kalau misalkan kita lihat ya, kenapa dia bisa mempunyai banyak member dan berhasil meraup banyak uang dari si membernya, karena emang usianya juga bisa dibilang cukup lama ya, nggak 2 bulan 3 bulan langsung hilang gitu. Lebih dari 6 bulan dia masih tetap ngebayar dan masih tetap ngasih cuan profit ke si para penggunanya. Nah, cuma hal tersebut udah mulai berubah ketika beberapa minggu terakhir atau beberapa minggu kemarin ya, yang dimana ternyata si aplikasi Jombingo ini udah mulai ngadat dan akhirnya nggak bisa memberikan penarikan lagi buat para penggunanya. Ini tuh sebenarnya si metodenya nih kelihatan banget skema Ponzi gitu dari cara mainnya, dan ini udah sempet dibuktiin sama YouTuber Roy Sakti ya. Roy Sakti juga udah sempet ngebahas beberapa kejelekan dari si Jombingo ini tuh. Dia kayak misalkan ini 2 minggu yang lalu Roy Sakti juga pernah bilang si Jombingo ini adalah aplikasi Ponzi centang biru. Kemudian habis itu di sini Roy Sakti juga udah sempat beberapa kali ngingetin kalau si Jombingo ini adalah aplikasi Ponzi atau aplikasi penipuan berkedok e-commerce yang mengiming-imingi hasil gede buat para investornya, tapi pada kenyataannya nantinya ketika si aplikasi tersebut udah dapetin untung gede, maka mereka akan kabur. Nah, nggak cukup sampai di si Jombingo ini, selain dari Jombingo ini ada 2 website lagi ataupun 2 platform lagi yang potensi
si scamnya ini gede banget. Dan si website yang akan kita bahas ini ternyata mereka nih masih satu afiliasi sama si Jombingo ini. Nah, kenapa gua bisa tahu satu afiliasi sama si Jombingo ini? Jadi singkat cerita ya, kemarin itu kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, gua tuh kemarin tuh dapat tawaran endorse dari salah satu e-commerce baru banget. Namanya tuh kalau nggak salah goshowshop.com lah. Mereka pengen endorse gua dan kerjasama untuk pembuatan satu video ya, untuk mempromosiin video mereka. Nah, seperti biasa, sebelum gua terima endorse kan, itu biasanya gua si websitenya itu gua cek dulu tuh kredibilitasnya, dan kemudian habis itu gua cek juga apakah si website ini emang bener-bener cara mainnya nih masuk akal atau enggak, skema Ponzi atau enggak. Biasanya gua cek dulu. Nah, jadi singkat cerita, si goshowshop.com ini gua cek lah kan di Scam Advisor, goshowshop.com. Ternyata di Scam Advisor, goshowshop.com ini trust ratingnya nggak begitu gede ya, 42/100. Nah, dan yang lebih mencengangkannya lagi di sini, ketika gua ngecek si goshowshop.com ini, gua di sini kan biasanya ngecek nih si ownernya siapa, profil company-nya siapa. Gua cek dulu tuh ke bawah. Nah, di bagian company data, di sini gua menemukan salah satu nomor HP yang terdaftar di company profile-nya. Ya, nomor HP-nya tuh ini bintang 14806 sekian-sekian, yang dimana ini dia menggunakan nomor HP Amerika untuk mendaftarkan si domainnya. Nah, yang uniknya di sini adalah si goshowshop.com ini. Nah, websitenya tuh ini ya, biar kalian nggak ketipu nih. Goshowshop.com ini, setelah gua cek, ternyata si nomor HP yang didaftarkan untuk membuat domain si goshowshop ini tuh si nomor HP-nya terdaftar juga sebagai domain yang dipergunakan untuk membuat website si jombingoid.com. Nah, ini ya jombingoid.com, seperti yang kalian lihat. Ini gua scroll ke bawah. Ini di bagian company datanya, company profile-nya, ini nomor HP-nya sama guys, 14806 nih ya, 2599 belakangnya. Nah, ini yang goshowshop 2599 sama. Dan kalau misalkan gue lihat ini websitenya goshowshop.com, ini tuh platformnya sama-sama e-commerce juga gitu. Dan untuk cara mainnya ini tuh hampir mirip banget sama jombingo.id yang kemarin tuh sempat viral gitu ya. Setelah gue tahu ya si websitenya ini masih satu afiliasi sama Jombingo, dan juga abis itu setelah ngelihat cara mainnya tuh kayak gini, kayak ngejanjiin komisi gede, udah bisa dipastiin ya kalau si web ini tuh skema Ponzi. Makanya pas kemarin untuk tawarannya itu gue langsung tolak aja ya, gue nggak bisa terima karena gue tahu si website ini tuh cuma pengen nipu doang gitu tujuannya. Itu ya teman-teman. Sekalipun di sini untuk alamatnya ini mereka cantumin juga alamat kantornya real gitu. Tapi kalau misalkan kita berkaca sama statusnya Jombingo, kemarin juga Jombingo ada kantornya gitu, tapi cuma berdiri 3 bulan doang di Jakarta, yang dimana setelah mereka berdiri 3 bulan, habis itu mereka cabut gitu, rukonya dikosongin. Kalian bisa lihat aja berita-beritanya ya. Kalau nggak salah kemarin juga sempat dibahas di beberapa stasiun TV lokal gitu ya, yang dimana si Jombingo, si kantornya udah langsung dikosongin. Jadi untuk alamat ini sekalipun dia ada nih, tapi ini tuh bisa dijamin ini nggak akan bertahan lama gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang cukup menarik adalah website selanjutnya nih yang akan kita bahas selain dari goshowshop.com ini. Mungkin kalau Jombingo ataupun goshowshop kalian nggak begitu tahu, tapi kalau website yang satu ini kalian pasti mungkin udah nggak asing lagi ya. Website yang bernama theharvestgo.com. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu theharvestgo.com ini apa, jadi Harvest Go ini adalah salah satu platform berbasis game yang dimana di dalam gamenya ini kita tuh bisa bermain sebagai petani ataupun sebagai peternak yang nantinya bisa menghasilkan uang dengan menanam jagung ataupun memelihara hewan peliharaan dengan mengeluarkan uang modal kita pribadi gitu untuk membeli hewan ataupun membeli bibitnya di dalam aplikasi tersebut. Nah, si Harvest Go ini juga sebenarnya sempat gua bahas ya di YouTube gua kurang lebih sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Dan di review gua tersebut, gua juga sebenarnya udah menyampaikan ya kalau si Harvest Go ini salah satu game yang riskan banget, yang nggak bisa kalian pergunakan dalam jangka waktu panjang. Karena untuk metode pencairannya ini tuh sangat ganjil banget, karena untuk mencairkannya kita nggak bisa mencairkan langsung, kayak misalkan langsung ke Dana ataupun langsung ke crypto wallet. Jadi untuk mencairkannya kita harus menggunakan perantara pihak ketiga dari partner yang udah disediakan sendiri sama mereka gitu ya. Jadi lucunya di Harvest Go ini, kalau misalkan kita pengen invest atau pengen deposit itu gampang banget, tapi kalau untuk nariknya itu dipersulit gitu, harus melalui platform pihak ketiga yang udah mereka sediakan. Jadi kalau misalkan kita lihat sekilas gini, udah bisa dipastiin kalau si Harvest Go ini skema Ponzi-nya udah mulai kecium ya. Nah, tapi di sini nggak sampai di situ aja. Yang bikin gua cukup kaget adalah ketika gua ngecek si The Harvest Go di Scam Advisor, theharvestgo.com, ini sih reviewnya masih hijau, masih ngebayar ya. Selama di Scam Advisor ini masih hijau, berarti masih ngebayar penggunanya sampai sejauh ini. Tapi yang cukup mengejutkan adalah ketika gua ngecek di company profile-nya
kesimpulannya dan kita cek di sini nomor HP-nya guys. Tuh, nomor HP-nya ini sama dengan nomor HP yang dipergunakan untuk membuat domain di si Jombingo. Nih, kalian lihat aja nih, jombingoid.com. Terus gua scroll ke bawah. Ini company datanya nomor HP-nya sama, men. 148026599. Sama dengan yang ada di HarvestGo. Nomor HP-nya sama. Untuk domainnya sendiri sama, domain address-nya domainsbyproxy.com 2155 ewarner rd 85284. Nah, kita lihat yang Jombingo sama ya, ewarner rd 85284 Tempe, Arizona. Jadi setelah gua ngelihat ini, ternyata si pembuat aplikasi HarvestGo ataupun platform HarvestGo ini tuh masih satu afiliasi sama si pembuat ataupun si developernya aplikasi Jombingo yang udah scam kemarin. Jadi buat kalian yang mungkin udah sempet pakai si HarvestGo dan mungkin juga udah sempet keluarin duit untuk beternak ataupun bertani di HarvestGo, kalau mau aman ya saran dari gua lebih baik kalian tarik uang kalian secepatnya supaya untuk mengantisipasi kerugian yang nantinya bakalan kalian dapat gitu ya. Karena yang namanya skema Ponzi, dia ini bisa kabur kapan aja ketika mereka udah dapetin profit yang dirasa cukup sama mereka. Nah, untuk The HarvestGo ini sendiri, kalau misalkan gua lihat dibandingkan dengan GoShowShop ataupun Jombingo, ini HarvestGo sebenarnya sedikit jauh lebih mengkhawatirkan ya, karena kalau misalkan gua lihat penggunanya ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Jombingo ataupun GoShowShop. Kalau GoShowShop ataupun Jombingo mungkin nggak banyak yang tahu ya, tapi kalau misalkan HarvestGo, ini kita cek di YouTube ya, ini tuh udah banyak banget yang bahas ya, dan dibahasnya juga sama kebanyakan YouTuber besar ya, sehingga gua yakin pasti si pengguna dari HarvestGo ini pasti bakalan banyak banget, dan pasti masih bisa menghasilkan cuan sampai sekarang. Seperti yang gua bilang, kalau untuk HarvestGo ini, untuk jangka pendek mungkin dia bisa menghasilkan duit yang cukup lumayan ya buat kalian, karena ini juga memang sempat gua bahas di beberapa video minggu lalu. Tapi balik lagi, kalau ngelihat dari sisi urgensinya, seperti yang gua bilang tadi, si HarvestGo ini tuh masih satu afiliasi sama si Jombingo ya, jadi siap-siap aja buat kalian yang udah sempat ketagihan main game ini dan mungkin udah dapetin cuan. Gua rasa kalian udah close aja, terus kemudian abis itu kalian tinggalin aja gamenya, karena kalau misalkan kalian terusin si game HarvestGo ini, maka nanti ya kalian siap-siap aja kayak misalkan apa yang dialami sama si pengguna Jombingo yang ada di sini tuh, yang udah viral beritanya. Perusahaannya si Jombingo ini sendiri kemarin juga kenapa orang tuh banyak banget percaya sama dia, karena emang di satu sisi sih seperti yang dibilang sama Roy Sakti ya, mereka nih udah banyak dapetin izin ataupun legalitas dari pemerintah dan juga udah dipromosiin sama beberapa tokoh-tokoh yang udah cukup terkenal di kalangannya gitu, sehingga membuat banyak akhirnya yang percaya sama si Jombingo ini. Begitupun juga halnya sama HarvestGo, mungkin mereka juga udah kerjasama untuk promosiin si aplikasi ataupun si platform mereka dengan beberapa influencer gede yang mungkin udah cukup punya nama ya, agar bisa membesarkan nama mereka dan membuat seolah-olah kalau si game mereka ini terpercaya gitu. Dan kalau misalkan kalian lihat ya, di sini hampir semua review yang gua lihat ini kebanyakan nggak ada yang ngebahas tentang kekurangan dari cara withdraw si HarvestGo ini. Kebanyakan semuanya hanya ngasih tahu cuan-cuannya aja, enaknya aja. Padahal kalau misalkan dilihat dari sisi negatifnya, tentu aja si HarvestGo ini memiliki sisi negatif yang wajib ataupun patut kalian waspadai gitu teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya buat kalian yang mungkin udah sempet pakai aplikasi ataupun platform di websitenya GoShowShop.com ataupun udah sempet join ya di GoShowShop maupun di HarvestGo ini dan udah sempet keluar deal, jadi gue saranin buat kalian langsung aja amankan duit kalian mumpung masih bisa di withdraw ya, karena yang namanya platform Ponzi itu kita nggak tahu mereka kaburnya kapan. Jadi mumpung kalian masih bisa tahu nih, bisa antisipasi, lebih baik amankan aja si saldo ataupun uang kalian sekarang juga gitu ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Jadi kesimpulannya sekali lagi gue sampein ke kalian yang mungkin pengen dapetin cuan dari internet, tahu juga ketika kalian mungkin pengen dapetin cuan dari suatu platform ataupun dari suatu aplikasi, kalian sebelumnya wajib riset ataupun wajib ketahui dulu alur ataupun cara main si aplikasi tersebut, sehingga nantinya kalian juga bisa tahu ya resiko apa yang akan kalian hadapi ke depannya. Jadi ketika kalian ngedengar mungkin ada satu aplikasi yang enak ataupun platform yang ngasih untung gede buat dimainin, kalian juga mesti tahu ini alurnya bener apa enggak, Ponzi atau enggak. Kalau misalkan Ponzi, tentu aja kalian tahu juga nantinya keluarnya kapan gitu, karena yang namanya Ponzi ini sistemnya tuh ngasih janji manis di awal emang ngebayar, tapi di akhirnya itu pasti bakal ngerugiin yang ada di bawah-bawahnya juga. Tuh teman-teman. Jadi sekali lagi buat kalian yang udah join di HarvestGo dan mungkin belum tahu kalau ini aplikasi Ponzi ataupun skema Ponzi, lebih baik amankan uang kalian dari sekarang juga kalau misalkan kalian nggak pengen mengalami kerugian seperti para pengguna Jombingo yang udah sempat viral kemarin gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.